Shalom, bertemu lagi kita saat ini dengan suasana yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah menguasai kita semua. Saat ini saya akan membagikan satu perikop firman Tuhan mengenai bagaimana dipimpin oleh Roh dan bagaimana atau form apa yang tertinggi untuk kita berjalan di dalam Roh. Di kitab Roma pasal 8 dikatakan bahwa ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi secara simpel dipimpin oleh Roh adalah memikirkan hal-hal dari. Lalu Alkitab juga mengatakan bahwa bentuk tertinggi atau the highest form being led by the Spirit atau dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah dengan melihat. Apa yang kita lihat, tentu apa yang kita pikirkan. Maksud saya begini, seringkali kita berbicara atau berkata sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, tetapi apa yang kita lihat di mata kita itu bisa berbeda, bisa lain. Nah, ini tidak boleh, harusnya apa yang kita lihat adalah apa yang kita pikirkan. Matius 6 ayat 22, King James bilang begini, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single. Di situ muncul kata single. Single artinya satu, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lihat satu. Jadi saudara tidak akan mungkin mengalami kebimbangan kalau cuma punya satu pilihan. Itu maksudnya, jadi kita melihat. Kemudian di ayat lain juga, di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ya, di dalam versi King James dikatakan, looking unto Jesus. Saudara lihat di sini, kita melihat kepada Yesus. Apa itu Yesus? Keselamatan. The author atau author itu pengarang, pencipta atau leader yang memimpin kita membawa kita kepada satu kebenaran, dan finisher itu yang membuat komplit. Jadi saudara, kalau kita bicara berjalan dipimpin Roh oleh iman, maka kita bicara tentang kita tidak punya pilihan apa-apa. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita ikuti. Itu sebabnya, saudara, iman dan doktrin itu berbeda, saudara. Ya. Iman dan doktrin. Bahkan firman Tuhan mengatakan iman datang dari rema. Rema itu adalah living voice. Ya, living voice tidak mungkin banyak jalan. Hanya satu. Tapi kalau kita bicara doktrin bisa banyak jalan. Ada banyak doktrin. Bahkan beberapa doktrin kelihatannya bertentangan satu sama lain. Tapi sebetulnya bukan bertentangan. Doktrin itu adalah jalan pengajaran. Arti kata doktrin adalah pengajaran. Tapi kalau kita bicara iman, berbeda. Itu sebabnya Efesus 4 bicara bahwa di Efesus 4 dikatakan begini, bahwa ayat 11, dialah yang memberikan kepada baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, bukan kesatuan doktrin, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa doktrin atau angin pengajaran. Oke, saya mau lanjut dulu, saudara. Mengapa bentuk tertinggi dari dipimpin Roh adalah kita bisa melihat apa yang kita lihat itu harus sama dengan yang kita pikirkan. Saudara, Ayub juga mengalami, di kitab Ayub dikatakan, Ayub, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Bayangkan, saudara, dengan mendengar saja Ayub mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya, diberkati, dipagari, sampai pada satu titik. Saya teruskan dulu. Dan hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dari mendengar,
maju terus kepada memandang. Mengapa? Karena Ayub ini, dia mendengar dari orang, tetapi matanya melihat yang lain, saudara. Ya. Apa yang dia lihat setiap hari adalah ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka atau anak-anaknya sekalian, sebab pikirnya, apa yang dipikiran dia, tentu apa yang dia lihat, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, mungkin ya, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu, saudara? Pertama, saudara, dalam kitab Ayub, saudara tidak akan pernah ketemu ada covenant antara Allah dan Ayub. Saudara tidak akan ketemu. Tapi Ayub adalah orang saleh, dan kita lihat dia mendengar tentang Allah dari orang lain. Ya. Ayub juga mengatakan bahwa apa yang dia takutkan itulah yang datang menimpa dia. Nah, jadi apa yang dia takutkan itu ada, apa yang ada di pikirannya itulah yang datang menimpa dia. Nah, jadi saudara usahakan kalau Bapak Ibu saudara membaca Alkitab, coba lihat dengan mata iman. Saudara punya masalah apa? Finansial, coba lihat dengan mata iman. Tuhan merenovasi keuanganku. Saudara punya masalah penyakit, bayangkan Tuhan Yesus sudah disalibkan di kayu salib, dia menanggung segala bilur-bilurnya, menanggung segala sakit penyakitku. Saudara lihat penyakit saudara itu sudah ada di kayu salib di dalam tubuh Kristus, jadi kita tidak usah menanggung lagi. Ya, memang kelihatan agak-agak aneh, tapi memang begitulah caranya iman bekerja. Ya, saya akan tunjukkan terus ayatnya satu persatu, bahwa saudara perlu merubah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu yang kita alami. Ya. Ayat yang sudah cukup populer, Amsal pasal 4 ayat 20. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, jangan menjauh dari matamu. Selalu mata dilibatkan, saudara ya. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan, kemudian kesembuhan atau obat bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saudara melihat itu penting. Melihat apa yang kita pikirkan. Tadi dikatakan bahwa hidup dipimpin oleh Roh adalah memikirkan firman Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita memandang pada Yesus. Saya mau tunjukkan lagi dari kitab Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 8 saya mulai. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum lihat, kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Saudara, bahwa dalam kehidupan kita ada bidang-bidang kehidupan kita yang belum kita rasakan, belum takluk. Bisa itu dari sakit penyakit, bisa itu dari masalah keuangan kita, bisa itu dari berbagai masalah. Itu belum takut, tapi harusnya itu takluk. Kemudian, nah dalam bahasa Inggrisnya lebih enak penekanannya ya. Setelah ayat 8 bahwa kita segala sesuatu ditaklukkan, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9 bilang begini bahasa Inggrisnya, but we see Jesus. Saudara lihat Yesus. But we see, tetapi kita lihat Yesus. Baru keterangannya, apa yang kita lihat dari Yesus? Bahwa dia pernah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, ya. Yaitu dari malaikat. Kita lihat bahwa oleh penderitaan maut, dia dimahkotai kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua orang. Supaya kita bisa hidup dan mengalami segala yang sudah Yesus taklukkan. Jadi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, Tuhan sudah menaklukkan segala sesuatu untuk kita, tapi seringkali kita lihat dalam kehidupan kita, beberapa bidang kehidupan kita belum takluk. Tapi Alkitab mengatakan, but we see Jesus. Saudara bisa melihat Yesus adalah keselamatan. Atau kalimat, atau ayat ini berkata begini, tetapi kita lihat keselamatan. Kita lihat kesembuhan, karena arti kata keselamatan adalah kesembuhan. Kita lihat pemulihan hubungan, kita lihat pemulihan kesehatan, kita lihat pemulihan dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita lihat pekerjaan baik dan hidup baik. Itu semua ada di dalam Yesus. But we see Jesus. Begitu caranya. Jadi kita melihat. Jadi melihat itu adalah sesuatu yang sangat penting.
karena itu adalah bentuk tertinggi bagaimana kita dipimpin kalau kita mau dipimpin oleh Roh. Kemudian kita masuk ke 2 Korintus 11 sekarang ya. Nah, sebelum masuk ke 2 Korintus 11, saya mau katakan begini. Saudara, yang berbahaya di dalam kehidupan kekristenan kita ini adalah kalau kita mulai bosan dengan kehidupan. Itu berbahaya, itu adalah silent killer. Karena perlahan-lahan, saudara, kebosanan itu akan membawa kita ingin mencari-cari sesuatu yang lain, lalu membuat kita menjadi jauh dari firman Tuhan. Ya. Di 2 Korintus 11 ayat 1, bilang begini, ya, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa, ya, sama seperti Hawa, artinya pikirannya Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Ayat 3 saya akan ulang di dalam versi bahasa Inggris King James, dikatakan, ya, but I fear lest by any means as serpent, seperti ular memperdayakan Hawa, so your minds, demikian juga pikiran kita, should be corrupted, diperdayakan atau diluluhkan, from, di situ ada kata the simplicity that is in Christ, dari simplicity, sesuatu yang simple di dalam Kristus. Apa itu simplicity? Nah, simplicity di situ memakai kata yang sama di dalam bahasa Girika dengan kata single eyes. Jadi saudara, seringkali mungkin Hawa pada saat itu dia bosan dengan keadaannya, sehingga simple, sesuatu yang simple yang Allah berikan, jangan makan buah itu, mungkin karena dia bosan, akhirnya dia tidak lagi single eyes, tetapi dia mulai mempertimbangkan perkataan-perkataan iblis. Demikian juga dengan kita. Makanya saya katakan tadi, kebosanan adalah silent killer untuk orang Kristen. Saudara tidak boleh bosan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di kitab Roma bahwa pakailah seluruh indera kita, anggota tubuh kita ini sebagai alat-alat kebenaran. Tentunya termasuk mata, telinga, mulut kita, semua untuk alat kebenaran. Saudara boleh bosan dengan segala macam, tetapi dengan firman Tuhan kita harus paksa seluruh anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Itu kata firman Tuhan di kitab Roma. Ya, jadi simplicity di sini adalah sama dengan yang di Matius 6 ayat 22. Dikatakan, jadi kalau matamu single, ya, karena kalau matamu single, maka seluruh tubuh kita akan full of light, akan terang. Artinya kalau terang, kita akan sembuh dari segala penyakit, kita akan berseri-seri muka kita tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan stres. Ya. Jadi saya akan masuk ke dalam doktrin. Doktrin akan membuat mata kita tidak single. Doktrin itu banyak. Ya. Di Matius pasal 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, atau narrow gate. Ya. Pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Saya mau pelan-pelan di sini, saudara. Kita belajar bahwa mata kita harus single, sehingga kita tidak punya pilihan. Karena, saudara, kalau kita mempunyai banyak pilihan, maka kita akan bingung sendiri. Sementara doktrin itu memberikan banyak pilihan. Beberapa doktrin bahkan kelihatannya bertentangan. Sebetulnya bukan bertentangan, itu hanya memberikan batas kiri dan kanan supaya kita lurus jalannya. Ya. Saya kasih contoh sih ya. Di Matius pasal 19 dikatakan ayat 24. Ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini satu doktrin. Kita bisa bangun doktrin, jangan mau kaya, karena kaya adalah susah masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kita ambil ayat-ayat mendukung, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Kemudian Yakobus katakan, hai orang-orang kaya, tangisi dirimu. Segala macam perkataan yang menakutkan buat orang-orang kaya.
Seolah-olah kekayaan itu adalah sesuatu yang haram bagi anak-anak Tuhan karena menghalangi kita masuk kerajaan Allah. Ya. Jadi orang bilang begini, oh kalau gitu tidak mungkin dong orang kaya masuk kerajaan Allah. Oh tidak, ayat 26 katakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke, bagi Allah termasuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, itu mungkin. Kemudian saudara, ayat 28, ayat 29 ini kontroversial dari ayat yang di atas yang mengatakan orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi Yesus sendiri mengatakan di ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Nah, apakah ini berarti Yesus ingin membuat kita sulit masuk kerajaan surga atau masuk kerajaan Allah? Tentu tidak. Nah, itulah salah satu doktrin yang saya katakan, yang kalau kita tidak melihat, tidak mendengar suara Tuhan, kita tidak tahu kapan kita harus pegang satu doktrin atau doktrin yang lain. Dari ayat ini kita bisa membangun lagi satu doktrin tentang orang sebut prosperity. Bahwa Yesus yang kaya sudah menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kedua orang yang pegang dua doktrin berbeda bisa bertentangan begitu hebat dan tajam, dan situ iblis yang tepuk tangan, saudara. Ya. Itu karakternya doktrin. Nah, saudara, apakah berarti doktrin berbahaya bagi kita? Tidak, sama sekali tidak, saudara. Saya mau tunjukkan lagi, ada doktrin yang banyak di Alkitab, tapi saya mau tunjukkan tadi yang pertama itu tentang kekayaan, yang kedua tentang doktrin Kristus. Saudara, di Ibrani pasal 6 ayat 1 itu dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Bahasa Inggrisnya living the discussion atau living the elementary principle of Christ atau the doctrine of Christ. Tinggalkan. Tetapi saudara, di 2 Yohanes 1 ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, tadi di Ibrani dikatakan tinggalkan ajaran Kristus. Di sini setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, atau whosoever transgress and abide not in the doctrine of Christ. Bahasa Indonesia bilang, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Lalu kenapa di ayat di Ibrani pasal 6 ayat 1 dikatakan, mari tinggalkan the principle doctrine of Christ. Nah, tentu ini semua ada maksudnya, saudara. Itu sebabnya saya mau katakan, setiap kita dipimpin atau kita berperilaku, setiap kita akan berperilaku atau berjalan sesuai dengan apa yang kita percaya. Jadi percaya itu adalah kata kerja, sementara iman itu adalah kata keadaan. Nah, Tuhan ingin iman yang adalah kata keadaan itu menjadi, atau iman yang adalah belief system Allah menjadi belief system kita, karena kita berjalan dengan iman. Nah, saudara, mungkin orang bilang begini, ya, bahwa lawan dari iman itu adalah takut. Ya betul, karena Yesus katakan pada waktu dia diminta untuk mendoakan anak dari Yairus, di tengah jalan orang datang kepada Yairus membawa kabar bahwa anakmu sudah mati, tidak usah susahkan guru lagi. Lalu Yesus mendengar itu, Yesus menjawab, jangan takut, percaya saja. Gitu ya. Dari situ kita lihat bahwa lawan dari iman adalah takut. Tetapi saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Atau kami berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Itu sebab saya katakan, saudara, iman itu harus sampai bisa kita melihat, karena kalau tidak, kita pasti melihat yang lain. Dan ayat itu mengatakan bahwa lawan dari iman adalah fakta. Nah, jadi yang pertama kita lihat bahwa lawan dari iman adalah takut. Di situ dikatakan lawan dari iman adalah fakta. Apa yang kita lihat itu bisa menjadi lawan dari iman. Ya. Contohnya, saudara, pada saat kita baru-baru ini dengan adanya virus COVID, kita melihat fakta bahwa ada anak-anak Tuhan yang juga terkena, dan kita sedih karena itu, kita berempati, bersimpati karena hal itu. Lalu kita melihat bahwa akhirnya yang ditakutkan adalah
hati orang menjadi hambar, seolah-olah mengatakan bahwa walaupun beriman, tetap aja kalau kena penyakit itu tetap tidak bisa menghindar dari maut. Nah, saudara, seringkali kita melihat sesuatu fakta itu, lalu kita menggantikan fakta itu, menggantikan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan harusnya kita tidak terkena. Ya. Nah, saudara, tentu saya harus hati-hati mengatakan ini. Saudara, kita turut sedih dan prihatin dengan kejadian yang kita lihat. Tetapi kita juga harus melihat di sisi lain bahwa banyak juga anak-anak Tuhan yang kalau saudara lihat di channel YouTube, saudara lihat banyak juga anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan banyak ribuan orang itu terkena virus COVID-19 dan mereka lepas, mereka sembuh. Ya. Jadi mana yang benar, saudara? Orang bilang, Pak, ada yang tidak sembuh, bahkan bisa mereka pulang ke rumah Bapa, ke surga. Tapi ada juga yang sembuh, dan mereka bertahan dalam pelayanan, dan mereka bisa bersaksi. Mana yang benar, Pak? Saya mau katakan dua-duanya tidak benar. Yang benar adalah firman Tuhan. Bahwa sekalipun rebah di sisi kiri, sisi kanan, maka Tuhan menjagai kita. Itu yang benar, saudara. Jadi kita tidak boleh mengganti kebenaran firman Tuhan dengan fakta. Karena fakta itu against. Fakta itu adalah lawan dari iman. Nah, kita berjalan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Di sisi lain, saudara, doktrin itu adalah penting untuk kita. 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau revelation, pewahyuan, atau pengetahuan, knowledge, atau nubuat, atau pengajaran, di situ muncul doktrin atau teaching. Jadi doktrin tetap perlu dalam pertemuan ibadah. Ya, doktrin tetap perlu. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, saudara perhatikan di sini, ada pengajaran, ada doktrin. Jadi waktu kita berkumpul, doktrin perlu, saudara. Ya. Lagi. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, doktrin, mengajar, ya, profitable for doctrine, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 1 Timotius 5 ayat 17. Kita akan buka satu-satu ayatnya. Kita juga akan coba simpulkan, saudara, antara iman dan doktrin. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Bahasa Inggris katakan, especially those who labor in word and doctrine. Jadi doktrin memang tetap perlu, saudara. Tapi di bagian lain ini yang saya katakan, bahwa truth di dalam banyak hal di Alkitab kita lihat seperti bertentangan, tapi sebetulnya itu adalah pengetahuan yang kita harus belajar, kita harus pelajari, kita harus tahu itu, karena kita harus bertumbuh dalam pengenalan pengetahuan akan firman Allah. Tetapi, saudara, pada saat kita akan mengambil keputusan, kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, kita perlu bertahan dalam salah satu bidang kehidupan kita, maka kita perlu menang, dan kita perlu iman. Iman itu selalu single eyes, tidak diombang-ambing oleh rupa-rupa doktrin. Ya, saya pernah punya teman, saudara, yang meninggal karena sakitnya cukup parah, tapi banyak orang yang sakit seperti dia juga sembuh, karena pada waktu dia berdoa, dia diombang-ambing oleh rupa-rupa doktrin. Misalnya, dia bertanya kepada saya, apakah saya berdoa 1 kali cukup atau saya berulang-ulang? Karena katanya kalau kita berdoa berulang-ulang, itu berarti kita kurang iman. Tapi kalau kita cuma berdoa sekali, berarti kita tidak mengetuk pintu. Nah, saudara semua pakai ayat-ayat referensi. Dan akhirnya dia diombang-ambing sampai akhirnya penyakitnya semakin parah dan tidak tertolong lagi. Ya. Nah, semua yang dia nyatakan sebagai argumentasi adalah dia menggunakan doktrin. Tapi pada saat itu dia tidak mendengar langsung dari Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kalau dalam satu hal dia berdoa tidak terjadi apa-apa, harusnya dia mencoba yang lain.
tapi tetap satu, single eyes. Setiap kali setiap kali berjalan harus single eyes. Nanti Tuhan akan pimpin terus. Karena Tuhan ingin setiap anak-anaknya selain mendengar suaranya juga memandang, melihat kepada Dia. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai, setiap kali iblis mencobai Yesus, Yesus menjawab, ada tertulis. Ya, ayat Lukas pasal 4 ayat 4 katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, kemudian di ayat 7, iblis meminta Yesus menyembah Dia. Maka Yesus katakan, ada tertulis, ayat 8, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan saja. Nah kemudian ayat 10, iblis membawa firman Tuhan. Dia katakan begini, kemudian ayat 9, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Berarti kan iblis menggunakan firman atau doktrin sekarang, ya. Dan Yesus menjawab begini, ayat 12, Yesus menjawab katanya, ada firman. Okay? Yang pertama dia katakan ada tertulis, tapi kali ini iblis mengatakan ada tertulis, Yesus menjawab ada firman. Di dalam King James dikatakan, versi King James dikatakan, and Jesus answering said unto him, it is said. It is said. Ya, saya tidak usah berpanjang lebar mengenai bahasa aslinya. Di situ artinya adalah ada yang berkata kepada Yesus, ada yang berbicara, ada living voice. It is said, thou shalt not tempt the Lord. Engkau tidak boleh mencobai Allah. Jadi saudara, kalau kita, ini yang disebut iman saudara. Kita bisa tahu banyak doktrin, tapi pada saat kita butuh pertolongan, kita perlu living voice, kita perlu apa yang Allah katakan, apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita. Ya. Sehingga kita bisa menjawab persoalan-persoalan atau menjawab keadaan yang mencoba menekan kita. Oke. Kita pasti hidup bertumbuh di dalam doktrin. Saya mau umpamakan doktrin itu adalah semacam nutrisi bagi tubuh kita. Ya, sementara iman itu adalah kepala. Karena Galatia katakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Lalu ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun kita sampai Kristus datang. Tadi dikatakan iman datang, Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Lalu ayat 25, sekarang iman itu datang, iman itu telah datang. Jadi dibolak-balik, iman Kristus, iman, artinya iman adalah Kristus. Kristus adalah kepala gereja, ya, sama dengan kepala kita punya kepala, lalu kepala kita yang dimana ada otak di sini memberikan chemical nutrisi kepada seluruh anggota tubuh kita. Demikian juga Kristus yang adalah kepala gereja memberikan banyak nutrisi. Setiap tubuh Kristus punya nutrisi yang lain. Dan setiap nutrisi itu dalam bentuk firman yang disebut dengan the ministry of word yang dilakukan oleh 5 jawatan, itu diberikan kepada jemaat itu berbeda-beda saudara. Itu sebabnya saudara, kita perlu tertanam di gereja lokal, kita perlu mendapatkan nutrisi dari gereja lokal di mana Tuhan menempatkan kita. Karena begini saudara ya, kita buka 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang kedua. Di sini Rasul Paulus berkata, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Jadi saudara, sama halnya Rasul Paulus, demikian juga saya tidak bisa mengklaim diri saya menjadi rasul bagi semua gereja. Tidak saudara ya. Saya mau bikin disclaimer dulu bahwa rekaman khotbah yang saya buat ini adalah untuk Cibubur City Blessing. Dan tetapi tidak menjadi hambatan jika ada orang-orang, dan puji Tuhan ada orang-orang yang mendengarkan pengajaran ini dan mereka diberkati. Puji Tuhan ya. Tetapi saya tidak bisa masuk ke dalam setiap gereja lokal dimanapun berada, lalu saya mengundang-undang minta mereka mendengarkan saya berkhotbah. Tidak bisa, karena saya adalah rasul bagi gereja lokal yang saat ini masih kecil di Cibubur. Dan saudara, halnya juga seperti Rasul Paulus di 2 Korintus 10 ayat 15 berkata bahwa kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Artinya memang target setiap
5 jawatan yang ditaruh di dalam gereja lokal adalah pertumbuhan iman dari jemaatnya. Karena pertumbuhan iman dalam bahasa, di dalam versi King James 2 Korintus 10 ayat 15b mulai, but having hope when your faith is increased, ketika imanmu bertambah, that we shall be enlarged by you, kita akan diperluas lagi olehmu, according to our rule abundantly. Jadi saudara, yang membuat pelayanan bertumbuh itu pertama Tuhan, kemudian dipertumbuhkan adalah jemaat yang imannya bertumbuh. Itu sebabnya saudara, yang menjadi target kami adalah bukan sekedar pengetahuan. Kita banyak pengetahuan, tetapi bagaimana kita berjalan dengan iman. Apa yang menjadi janji Tuhan setiap kita mengalami. Kalau belum mengalami, saudara kejar. Karena Allah mengatakan di dalam Ibrani 11, Allah adalah pemberi reward bagi siapa yang sungguh tekun mencari. Saudara punya masalah apa? Saudara punya masalah kesehatan misalnya. Saudara tekun mencari bagaimana aku harus dapat kesembuhan, karena kesembuhan ini sudah menjadi milikku. Ya. Saudara punya masalah tentang finansial, saudara berdoa terus. Minta Tuhan, aku ingin breakthrough atau aku ingin pemulihan di bidang keuanganku. Karena Tuhan katakan, bahwa Tuhan ingin aku hidup dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Tuhan datang membawa hidup dan Tuhan ingin aku memilikinya dalam kelimpahan. Saudara, ini bukan prosperity, ya, tetapi ini adalah kita percaya kepada firman Tuhan. Saudara mengalami masalah apapun, saudara kejar, datang kepada Tuhan dan katakan, ini menjadi janji Tuhan dan aku harus mengalaminya. Itu artinya saudara, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Atau dengan kata lain saya katakan, kalau kita belum mengalami janji Tuhan, saudara, dasarnya adalah tidak ada penghukuman di dalam Kristus, tetapi kita tetap harus mencari, saudara. Itu tugas kita. Karena di 2 Petrus pasal 1 ayat 4 katakan, dengan jalan itu, ya, dan di atas dikatakan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dengan jalan itu, Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, ya, janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya oleh janji-janji ini kamu boleh mengambil bagian dalam divine nature atau kodrat ilahi atau kodrat kealahan kita, dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Artinya saudara, kalau kita belum mengalami janji-janji Tuhan, sekali lagi dasarnya jangan ada penghukuman. Itu adalah tugas kita untuk mencari, mengetuk, masuk ke dalam pintu yang sesak. Jangan yang lebar. Kalau yang lebar itu berarti kita terlalu banyak lihat doktrin, saudara. Masuk ke dalam pintu yang sesak. Ya. Saya jadi teringat, saudara, di Yesaya pasal 35, ayat 8 dikatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tahir tidak akan melintasinya dan orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Sudah perhatikan di dalam versi King James. And an highway shall be there. Nah, highway di sini tidak sama dengan highway yang ada di Matius 7 tadi. Ya. Highway di sini adalah jalan yang ditinggikan. Jadi cuma satu. Highway di sini adalah satu jalan yang ditinggikan di pikiran kita, di mata kita. Jadi kita hanya lihat satu, itu yang kita tinggikan. Yesus katakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, mereka yang masuk ke dalam kandang domba, lalu dikatakan, tidak melalui pintu, tetapi climb up some other way. Padahal Jesus is the way. Di sini dikatakan climbs up some other way. The same is a thief and a robber. Jadi saudara, yang harus ditinggikan adalah bukan some other way atau doktrin-doktrin yang aneh-aneh, tetapi adalah apa yang Yesus katakan. Ya. Orang benar tidak hidup oleh doktrin, tetapi orang benar hidup oleh iman. Dan apa itu iman? Iman adalah single eyes, mendengar suara Tuhan atau percaya hanya satu saja. Kita tidak punya pilihan, tidak mencoba-coba, hanya satu saja. Kolose 2 ayat 22 mengatakan bahwa ada yang disebut dengan doktrin manusia atau pengajaran manusia, the doctrine of man.
Tetapi faith tidak pernah dikatakan iman manusia. Lalu dikatakan iman itu adalah milik Allah, atau iman adalah belief system Allah. Ya, berkali-kali dalam Alkitab dikatakan the faith of Jesus atau the faith of God. Markus 11 katakan have the faith of God. Lalu Galatia 2 ayat 20 dikatakan the faith of the Son of God. Ya. Lalu di Galatia dikatakan ada kalimat the faith of Jesus. Faith atau iman selalu milik Yesus. Tapi kalau doktrin itu keluar dari iman selalu, tetapi ada juga yang disebut dengan doktrin manusia. Ya. Bahkan di 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan the doctrine of devil, ada doctrine of devil. Jadi tentu iblis tidak punya pengajaran, saudara, kita percaya itu. Tetapi iblis bisa memakai firman Tuhan untuk menyerang kita, seperti dia memakai firman Tuhan di Mazmur 91 untuk menyerang, untuk mengganggu Yesus. Tapi Yesus katakan it is said. Jadi saya berdoa supaya kita clear antara doktrin dan iman, karena orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh doktrin. Saudara, dengan iman saudara bisa mengambil apa saja janji Allah. Itu tugas kita malah. Ya. Bahkan dikatakan dalam 2 Petrus dikatakan bahwa tambahkan kepada imanmu kebajikan atau virtue. Virtue adalah kuasa. Artinya apa yang kita percaya itu harus ada kuasanya. Jadi kita tidak sekedar mempercayai sesuatu, tetapi kita mengalami kuasa dari apa yang kita percaya. Saudara, oleh karena itu, saudara, hati-hati, karena sekarang doktrin begitu bebas keluar masuk gereja, sehingga kita tidak tahu lagi mana makanan yang sehat, sekalipun itu kelihatannya dibalut dengan firman Tuhan. Tapi saudara, kita harus tunduk pada gereja lokal, kita harus melihat apa yang Tuhan ingin kita telan sebagai doktrin, supaya pada saat kita membutuhkan pertolongan, maka dengan mudah iman kita bangkit, iman kita memberikan pertolongan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.